Baik, Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semua. Ya, hari ini kita membahas sebuah arsitektur penelitian bagaimana membangun model dari konsep hingga pengukuran. Ya, kata kuncinya arsitektur itu karena seorang arsitek yang merancang bangunan dari cetak biru hingga bata terakhir. Ya, jadi peneliti yang baik itu harus bisa merancang model penelitiannya dari konsep abstrak hingga indikator yang paling spesifik. Dan semua itu harus terhubung secara logis, teman-teman. Tidak boleh ada bagian yang tiba-tiba muncul tanpa dasar. Nah, jadi eh, itulah sebuah tantangan terbesar dalam penelitian, ya. Bukan hanya menemukan topik. Kemarin kita bicara bagaimana menemukan topik yang menarik, tapi bagaimana mengubah ide yang abstrak dan tidak berwujud menjadi sesuatu yang bisa diukur dan diuji dan dibuktikan secara ilmiah. Wah, ya. Jadi kita ini hari ini akan belajar dari konsep yang masih kabur, ya kan, menjadi angka yang bisa dibaca oleh instrumen penelitian. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dalam penulisan eh, tulisan ilmiah teman-teman semua. Nah, teman-teman tadi seperti yang saya sampaikan, tantangan utama, ya, kita tahu bahwa kalau dilihat gambar ini, ya, dari kiri adalah ide penelitian teman-teman yang berbentuk awan ungu. Di kanan ada yang data yang siap dianalisis. Pertanyaannya bagaimana cara melewati jarak di antara keduanya. Penelitian seringkali dimulai dengan gagasan yang abstrak, teman-teman. Kebahagiaan, loyalitas, kepemimpinan, motivasi, kualitas hidup. Nah, itu sesuatu yang semua itu terdengar kuat dan bermakna, tapi tidak satu pun eh, bisa langsung dimasukkan ke dalam kuesioner, teman-teman. Kenapa? Karena nggak berwujud. Teman-teman nggak bisa melihat loyalitas dengan mata kepala sendiri. Nah, teman-teman nggak bisa menimbang kepemimpinan, ya kan? Atau nggak bisa mengambil suatu foto motivasi gitu, ya. Tantangan utamanya, teman-teman, bagaimana kita bisa secara objektif mengukur, menguji, dan memodelkan ide-ide yang nggak bisa terwujud. Ya, jawabannya ya ini ada di tengah, operasionalisasi. Operasionalisasi adalah proses mengubah konsep abstrak menjadi variabel dimensi dan indikator yang konkret, yang bisa ditangkap oleh instrumen penelitian seperti kuesioner, habis itu panduan wawancara atau lembar observasi. Contoh, kepuasan kerja adalah konsep abstrak. Tapi kalau Anda atau teman-teman memecahnya menjadi apakah teman-teman merasa pekerjaan Anda memberikan kesempatan untuk berkembang? Nah, itulah sebuah operasionalisasi. Jadi kalimat itu bisa dijawab, diukur, dan dianalisis. Setiap penelitian kuantitatif pada dasarnya adalah proses operasionalisasi. Perjalanannya dari awan menuju angka. Dan hari ini kita akan petakan seluruh perjalanan tersebut, teman-teman. Ya. Nah, ini sebuah hierarki pengukuran dari teori ke data. Ya, teman-teman lihat ya, ada tumpukan yang berlapis-lapis. Ada warna ungu, oranye, coklat, dan biru paling bawah. Ya, mudah-mudahan saya nggak salah nih. Kalau salah, saya dipertanyakan ini ya. Nah, sekarang saya coba perkenalkan ya peta perjalanan ini, ya. 4 lapisan struktural yang harus dilewati setiap konsep sebelum menjadi data. Nah, ini seperti kalau yang apa teman-teman yang suka dampingi istrinya atau pacarnya itu seperti bawang ya. Jadi kalau mau mengupas lapisan demi lapisan itu sampai ke intinya ya. Nah, ini anggap aja sebuah bawang kalau lagi pada lapar ya. Lapisan pertama adalah konsep. Ungu paling di atas, ya. Ini adalah gagasan teori yang paling luas dan abstrak, belum bisa diukur sama sekali. Contoh, kesejahteraan. Nah, kesejahteraan adalah konsep filosofis yang bisa berarti berbeda bagi setiap orang. Teman-teman nggak bisa langsung bertanya kepada responden, seberapa sejahtera Anda? Karena setiap orang akan menginterpretasikan secara beda. Nah, lapas yang kedua adalah variabel yang warna oranye. Konsep yang sudah mulai dispesifikkan ke dalam konteks penelitian tertentu. Sudah punya nama yang lebih operasional, tapi masih terlalu luas untuk langsung diukur. Contoh,
tingkat kesejahteraan. Nah, udah mulai nih, teman-teman. Ya. Yang ketiga adalah dimensi, warna coklat. Ya. Variabel dipecah menjadi aspek atau subdomain yang lebih spesifik, ya. Jadi setiap dimensi mewakili satu faset dari variabel yang lebih besar. Contoh, kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial. Nah, udah mulai nih. Dan yang terakhir adalah yang paling bawah adalah indikator, teman-teman. Ya, ini ujung tombak pengukuran. Pernyataan atau pertanyaan yang spesifik yang bisa dijawab oleh responden. Dan jawabannya menghasilkan data. Contoh, tingkat pendapatan, tingkat aset, atau tingkat pendidikan, ya, macam-macam. Jadi, perhatikan panah di bawah hierarki ini ya, teman-teman ya. Memang agak sedikit samar. Jadi, ini mengarah ke bawah ke instrumen penelitian. Artinya indikator inilah yang akhirnya menjadi butir-butir pertanyaan dalam kuesioner, teman-teman. Ya. Jadi, eh, kesalahan yang paling umum ya, teman-teman, banyak penulis itu sering melompat langsung dari konsep ke indikator tanpa merumuskan dimensi terlebih dahulu. Hasilnya indikator itu nggak representatif ya. Jadi kuesioner yang nggak valid dan data yang tidak bisa menjawab perumusan masalah. Oke, kita selanjutnya. Nah ini teman-teman ya. Ini adalah sebuah anatomi variabel tunggal dan multidimensi. Ini teman-teman yang sekarang lagi buat-buat ya. Nih sekarang kita masuk ke anatomi variabel. Ya, di sini banyak ah, tadi saya sampaikan itu membuat kesalahan yang mendasar. Nggak tahu apakah variabel teman-teman itu butuh indikator satu atau indikator yang banyak. Nah, analoginya gini, ada lampu yang cukup dengan satu saklar, ada juga sistem penerangan gedung yang bertingkat yang membutuhkan panel kontrol yang kompleks. Keduanya valid, teman-teman. Yang penting teman-teman itu tahu sedang bekerja dengan yang mana. Ada dua jenis variabel berdasarkan pengukurannya. Satu indikator tunggal, yang sebelah kiri ya, teman-teman ya. Nah, variabel yang hanya membutuhkan satu metrik pengukuran untuk menggambarkan secara memadai. Nah, dalam diagram penelitian, variabel tunggal digambarkan dengan bentuk kotak persegi. Karena pengukurannya langsung satu arah, tidak memerlukan penjelasan dari beberapa sudut. Ya, kinerja penjualan yang hanya dijelaskan oleh volume penjualan. Usia, habis itu satu pertanyaannya cukup. Berapa umur Anda? Nah, dan lain-lain semuanya. Nah, kalau yang multidimensi, teman-teman, ya, variabelnya nggak bisa diukur secara langsung, melainkan hanya bisa disimpulkan dan digabungkan oleh beberapa indikator. Ya, seperti indikator laten, ya, variabel laten karena memang tersembunyi, teman-teman. Ya, tidak langsung observable ya, gitu. Dan dalam diagram penelitian, variabel laten itu digambarkan dalam bentuk lingkaran atau oval karena dibentuk oleh gabungan beberapa indikator yang mengalir di dalamnya. Contoh, kinerja penjualan sebagai variabel laten diukur menjadi tiga indikator. Ada volume penjualan, pertumbuhan penjualan, dan yang terakhir adalah pertumbuhan pelanggan. Nah, mengapa perlu tiga? Karena kinerja penjualan adalah konsep multifaset. Perusahaan bisa punya volume tinggi, tapi pertumbuhannya stagnan. Atau punya pertumbuhan pelanggan yang pesat, tapi volumenya kecil. Nah, hanya dengan menggabungkan ketiganya, barulah gambaran kinerja yang komprehensif itu terbentuk. Nah, jadi, cara mudahnya untuk menentukan apakah variabel teman-teman itu tunggal atau laten, ya apa namanya, ditanyakan apakah satu angka sudah cukup mewakili konsep ini secara utuh. Kalau iya ya tunggal, kalau tidak, berarti teman-teman butuh beberapa indikator dan variabel yang lain, teman-teman. Nah, ini membangun sebuah sistem ya, pengaruh langsung. Wah, lebih kelihatan ya tadi ya. Nah, nih. Jadi kalau yang apa ada dua di sebelah kiri, teman-teman, daya tarik produk dan intensitas promosi sebagai variabel independen, ya. Satu lingkaran tengah itu minat pembeli, satu kotak kanan keputusan membeli, variabel dependen. Nah, kita cermati sama-sama Pak Amin.
bahwa membangun satu variabel, sekarang pertanyaannya bagaimana variabel-variabel ini bisa terhubung satu sama lain. Nah, kalau seperti merakit pipa, setiap komponennya sudah jadi, sekarang kita hubungkan dan pastikan aliran logikanya masuk akal. Nah, ini teman-teman, ya, di mana variabel independennya, kalau lihat ya, daya tarik produk ini seberapa menarik produk secara visual, fungsional, dan emosional. Nah, intensitas promosi seberapa sering dan kuat pesan pemasaran itu disampaikan. Nah, kedua variabel ini sebagai faktor penyebab yang diduga mempengaruhi sesuatu. Nah, ada di tengah-tengah nih, minat pembeli, variabel mediasi. Nah, nanti kita akan ke sana biar teman-teman tahu filosofinya. Jangan menaruh mediasi atau moderasi tapi nggak tahu, oh itu sebetulnya mediasi atau moderasi. Nah, tuh. Jadi itu perlu dikelirkan dulu teman-teman. Ya, yang terakhir keputusan membeli. Ya, nah ini apa namanya variabel eh, yang sudah dibangun ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau seumpama teman-teman lihat di sini logika hipotesisnya, daya tarik produk dan intensitas promosi berpengaruh ya terhadap minat membeli yang pada akhirnya mendorong untuk keputusan membeli. Kayak gitu ya. Kayak gitu sepertinya. Nah, ini ceritanya seperti itu. Ya, gitu loh. Nah, oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, ini bagaimana mekanisme peran variabel mediasi. Nah, nih teman-teman, saya biar tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan mediasi. Nah, jadi kalau dilihat itu digital leadership ya, mesin gear panel hijaunya itu mediasi. Habis itu ada employee engagement, piston. Jadi uh, ini merupakan slide yang paling favorit nih, karena ini adalah konsep yang paling banyak disalahgunakan dan paling jarang dipahami. Ya, pertanyaannya teman-teman, apakah seorang pemimpin yang hebat secara otomatis menghasilkan karyawan yang berprestasi tinggi? Nah, jawabannya ya nggak selalu dan mengapa tidak selalu itulah pertanyaan yang dijawab oleh variabel mediasi. Jadi variabel mediasi itu menjelaskan proses atau mekanisme di balik sebuah hubungan. Variabel ini bertindak sebagai jembatan penghubung. Tanpa mediasi, efek dari penyebab awal ke hasil akhir tidak akan terjadi maksimal. Gitu loh. Ya. Nah, ini adalah sebuah apa namanya mediasi. Jadi, kalau cara membacanya teman-teman yang gampangnya gini. Digital leadership tidak secara langsung menghasilkan employee performance. Nah, yang terjadi adalah digital leadership terlebih dahulu menciptakan employee engagement dulu. Nah, rasa keterikatan, motivasi, dan komitmen. Nah, engagement ini yang kemudian mendorong performance. Tanpa engagement sebagai jembatan, dampak digital leadership itu ke performance akan jauh lebih lemah. Bahkan mungkin tidak signifikan. Nah, gitu loh. Nah, jadi udah kebayang ya, ini mediasi ya. Nah, nanti kita masuk ke dalam moderasi. Slide selanjutnya adalah, nah ini moderasi teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, moderasi itu apa? Jadi berbeda teman-teman. Kalau mediasi menjawab bagaimana, maka moderasi menjawab pertanyaan yang berbeda. Kapan atau dalam kondisi apa? Nah, analoginya yang mudah seperti ini. Bayangkan kalau keran air, air mengalir dari kiri ke kanan. Nggak bisa dihentikan. Tapi ada katup di tengahnya. Nah, katup itu nggak mau mulai menghentikan alir, tapi dia menentukan seberapa deras air itu mengalir. Nah, itulah namanya variabel moderasi. Jadi, moderasi itu tidak memicu sebuah kejadian, tapi bertindak sebagai katup atau pengatur volume. Seberapa kuat atau lemah dampak dari sebuah variabel terhadap variabel lainnya. Ya, jadi kalau workload itu penyebab, ya katup work-life balance itu moderasi.
Nah, job stress itu akibatnya teman-teman, gitu loh. Jadi workload itu selalu menyebabkan job stress, namun kehadiran work-life balance dapat dikuatkan atau dilemahkan, memperbesar atau meredam tingkat stres yang dihasilkan. Jadi moderasi itu menjawab dalam kondisi apa hubungan itu lebih kuat atau lebih lemah. Pertanyaannya teman-teman, ya untuk mediasi, apakah ada faktor ketiga yang membuat hubungan antara X dan Y menjadi lebih kuat dan pada kelompok tertentu dan lemah pada kelompok lain? Nah, kalau itu adalah moderator, teman. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalau saya buat matriksnya, ini dia teman-teman. Matriksnya seperti ini, teman-teman. Ya, mediasi itu ya, kalau penjelasan dua slide tadi masih ngawang-ngawang, ini saya coba buat matriknya yang mungkin mudah-mudahan itu mencerahkan semuanya. Mediasi itu menjelaskan mekanisme proses bagaimana A menyebabkan B dan moderasi menjelaskan kondisi kapan A berdampak besar atau kecil kepada B. Gitu loh. Jadi kalau yang dijawab pertanyaannya itu kalau mediasi itu bagaimana dan mengapa hal ini terjadi, kalau moderasi dalam kondisi seperti apa hal ini terjadi. Ya. Jadi ini teman-teman, ya. Mudah-mudahan ini bisa apa memudahkan pemahaman. Nah, ini sebuah kalau kita satukan semua teman-teman. Wah, ini dia. Jadi ini ya slide yang paling saya suka ya di antara slide karena di sini semua kita belajar hierarki bagaimana pengukuran variabel laten, indikator, mediasi, moderasi. Semuanya hadir dalam satu gambar. Gitu loh. Jadi kalau kita baca ya komponen satu digital leadership ya, di mana ada lingkaran coklatnya digambar sebagai lingkaran karena ia adalah variabel multidimensi yang diukur oleh beberapa indikator. Indikator itu yang kecil-kecil tuh warna biru. Itu ya. Nah, yang komponen kedua adalah work-life balance, yang ungu. Nah, jadi fungsinya adalah seberapa kuat aliran dari digital leadership menuju hasil akhir. Nah, itu adalah work-life balance. Ya, posisinya di atas teman-teman, seperti katup yang mengatur aliran. Jadi ia nggak berada dalam sebab akibat, tapi seberapa kuat alirannya. Nah, komponen ketiga adalah engagement. Ini dia ya. Jadi adjustment adalah mekanisme yang harus terjadi lebih dahulu. Tanpa ada adjustment, jadi digital leadership nggak bisa mencapai kinerja yang optimal. Komponen yang keempat ya pasti kinerja ya. Ini hasil akhir. Nah, jadi digambar lingkaran karena merupakan variabel laten yang membutuhkan beberapa indikator. Jadi ini teman-teman untuk materi kita pada sesi pertemuan hari ini.